Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel OPS Palembang limit malam nongkrong nongkrongnya di nongkrong online we gitu. Nongkrong online. Ngopi dak? Nongkrong online. Masih di channel Ups Ngopi Bareng. Biar pinternya juga, Pak. Silakan Pak Adi, langsung to the point. ini posisi ini sekarang lagi di Batam di Hotel Golden View Batam ini. Jadi posisi malam ini hari ke berapa nih, hari ketiga untuk kegiatan Rakortek jabatan fungsional guru untuk P3K tahun 2023 itu. Jadi untuk regional 1 itu Sumatera itu untuk kegiatannya itu di Batam ini. Sekarang masih di Batam. Alhamdulillah sudah beberapa malam ya begadang lah. Itu anggaran segala macam bla bla blanya selesai. Malam ini selesai, sudah berita acara selesai. Alhamdulillah sudah dirampung kalau. Timbul pertanyaan pasti kan, berapa sih jumlah formasi untuk 2023 untuk guru kelas segala macam. Nah, itu mungkin kayak informasinya langsung dari pimpinan kayak kan, pimpinan yang menyampaikan informasinya untuk formasi jabatannya itu kayak mungkin pimpinan kita yang menyampaikan. Terus ada informasi juga isu yang ke depan itu guru mungkin selesai. Alhamdulillah. Diselesaikan di tahun 2023. Dan kalaupun ada permasalahan, bukan diberhentikan, pemenuhan guru. Jadi pemenuhan guru 1 juta guru itu kan yang target Pak Jokowi 1 juta guru itu kan alhamdulillah sudah hampir terpenuhi target lah. Berapa persentasenya sudah hampir terpenuhi, walaupun memang beberapa daerah itu kan ada yang mungkin dia anggaplah tidak menerima P3K tahun ini ya, tapi di tahun depan dia sudah harus menerima untuk formasi yang mungkin jumlahnya banyak. Karena isu ke depan itu tidak lagi bahas tentang guru, jadi bahas tentang tendik sudah ke depan itu. Tinggal aturan-aturan mengikat untuk tendik itu yang perlu diperkuat. Misal seperti yang pernah sering kita bahas itu kan tentang operator sekolah. Itu rangkaian aturan teknis dari kementerian kan belum ada untuk operator sekolah. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ke depan itu sudah ada keluar untuk peraturan teknis tentang operator sekolah, untuk laboran, untuk pustakawan, bahkan yang semalam itu agak sedikit bukannya rancu sih, sedikit sengit lah dalam debat itu ya bendahara. Karena bendahara itu diperuntukkan kayak tetap dengan tendik itu. Jadi ke depan itu tidak boleh lagi guru itu merangkap jadi bendahara. Itu isu yang berkembang malam kayak itu. Jadi memang profesionalitas itu memang dibagi kayak gitu. Kalau bahasa kasarnya ya job desk-nya sudah dibagi-bagi. Jadi guru tidak boleh lagi merangkap jadi bendahara. Ke depan kayak itu. Jadi tendik itu sudah mulai difikirkan lah. Dan juga mungkin pesan dari tadi semalam dari Dirjen perwakilan dari kementerian juga itu, karena tahun depan itu tahun politik ya, kita hati-hatilah untuk permasalahan P3K ini, jangan sampai kita jadi jadi bahan gorengan untuk masalah politik kayak itu. Jadi kita fokus, jadi harapannya mungkin kita fokus untuk masa depan kita, itu sih titik intinya di situ. Kalau ada yang pihak-pihak yang memanfaatkan ya sudah, kita secara bijak menyikapinya. Tapi yang jelas fokus kita kan untuk nasib kita. Itu yang jadi permasalahan ke depan. Mungkin itu yang info yang didapat juga ke depan juga masalah guru ya, balik lagi ke guru. Guru itu kaget ada pemisahan yang jelas untuk PKWU.
Bertanya kalau kamu PKWU itu apa dia? Ya, PKWU itu prakarya dan kewirausahaan. Jadi untuk guru-guru prakarya itu kayak dia ada pemisahan lah. Jadi prakarya keterampilan itu kayak dia bisa ada pembelajaran tambahan terkait kurikulum Merdeka. Misal terkait proyek P5 itu sekolah bisa menganggarkan misal ya kayak SMP itu misalnya prakaryanya robotik boleh. Apa pembelajaran misalnya kayak belajar jaringan dasar untuk anak-anak boleh untuk SMP. Hilang sinyal kak, boleh diulangi kak? Balik ke tahun depan itu tidak lagi bahas masalah guru. Mungkin kalaupun persentase masalah guru itu sudah sedikit. Sebagai contoh itu kayak kabupaten lain ya. Kabupaten lain itu kan formasinya itu sudah sedikit untuk guru di tahun 2023 itu. Ada sedikit. Paling banyak mereka tuh 500 lah paling banyak. Kalau kemarin ya persentase dari kabupaten kota lain itu paling 500. Jadi di tahun 2024 itu sudah kita bahas masalah isunya sudah tendik. Isunya sudah tendik di 2024. Nah, tendik itu masih menunggu juknis teknis itu di tahun ini. Salah satu contoh kan yang isu berkembang di guru ya. Di guru itu kan adanya laporan-laporan mungkin dari kawan-kawan kabupaten lain, kota lain lah ya. Kota lain itu yang gurunya merangkap sebagai bendahara. Nah itu. Jadi memang secara teknis tidak masalah kan, guru jadi bendahara kan tidak masalah. Cuma secara aturan kan tidak boleh. Nah itu. Kita bicara aturan ya. Jadi kita bicara aturan bukan antara a priori dengan guru apa like dislike enggak, tapi secara aturan memang tugas guru bukan bendahara. Nah itulah yang kemarin dibahas di sini salah satunya itu. Jadi ke depan itu tendik sudah dipikir ke tahun 2024 itu. Jadi mungkin itu sedikit informasi lah untuk Kota kawan-kawan. Palembang Kak masih nganggar ke guru Kak tahun ini Kak? Nganggar ke formasi guru? Masih guru Berapa banyak Pak? ya kaget mungkin itu pimpinan lah yang menyampaikan ke pimpinan kaget itu berapa persentasenya berapa jumlahnya kan, karena itu kan kewenangan beliau lah. Kalau aku kan tidak berhak lah untuk ngomong, tapi yang jelas tahun ini terakhir lah paling banyak lah ini di anu tuh. Oh tahun ini terakhir ya Palembang. Palembang juga terakhir. Yang ngomong tendik itu Ado tuh siapa Pak? Dari kementerian kan Pak ya. Dari Menteri, jadi dari Kemendikbud, terus lagi dari keuangan. Tuh, jadi mungkin ya kita sama-sama berdoa lah biar di realisasi ke. Ya, jadi misalnya ini, jadi Kemendikbud itu sudah bahas aturan untuk tendik. Nah, Kemenpan sudah bahas untuk formasinya. Ya benar. Nah, Kemenq itu bahas masalah anggaran gajinya. Berarti Pak Adi ada kriteria ijazah yang dipakai atau ada kriteria sertifikat yang dipakai kalau mengecek laporan tadi Pasti. atau sertifikat tadi? Pasti. Itu pasti. Ada nggak bocoran jelas pasti Pak Adi dari sertifikat apa dari ijazah? Yang jelas dia tuh harus S1 kalau merujuk ke undang-undang ASN. Ini harus S1 merujuk ke undang-undang ASN S1 deh. Nah, berejolah kamu yang belum S1. Kalau untuk sertifikat OPS tadi kak ada nggak keluar ke yaitu apa dari dinas biar yang melok tes itu tuh memang benar-benar OPS itu maksud aku. Jadi wong lain Ya, itu makanya kaki kan ke depan kan di akhir tahun ini kan mungkin dibahas lagi ya. Pembahasan untuk 2024 mungkin kan di semester 2 kaki. Ini kan kita bahas masalah P3 tadi 2023 ya.
Mungkin di Oktober November kan ada pembahasan lagi untuk tahun 2024. Kayak gitu. Tapi yang jelas kalau merujuk di aturan itu dia harus S1. Di aturan itu harus S1, merujuknya di situ. Jadi yang ada S1 ya mohon maaf, akulah beboe-boe ngomong, udah selesai. Udah salah aku lagi S. Yo Pak Adi. Nah kalau seandainya Yo. OPS Apa? nah S1 Pak Adi ya. Misal nih kami cuman sekedar jadi TU atau jadi laboran, itu yang SMA bisa tidak dipakai jauh-jauh Pak Adi? Kalau sedikit aku udah baca SMA. Tidak baca juga ya. Dia minimal D3, Chan. Masa Dia minimal depan, D3, itu minimal. Iya, minimal ya. ada peluang makin untuk aku Gus. Itu D3 dia minimal. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya 2024 memang agak bisa digaung ke memang jadi. Ya udah apa-apa. Maksudnya mungkin kan apa P3K itu kan apa ya? 10 tahun ke depannya masih tetap terus berjalan maksudnya gitu. Cuma isunya yang di tahun kelima ini sudah ada lagi Mas Guru dan 5 tahun ke depan sudah pendek. Jadi goalnya itu endingnya di penataan P3K untuk sekolah itu ada lagi ada namanya honor. Bahkan honor itu seperti bunyi. Headset mati ke headset. Untuk gaming. Buat catatan dulu sebentar. Buat catat. Nah, untuk guru honor ini yang untuk honor tenaga honor di November ya. Kan berakhir di November kalau di undang-undang itu. Banding ke dengan yang Apa? Merah tuh. Merah hitam. Nggak boleh dibanding-banding ke. Nggak boleh banding ke. akan connect dak dengan 981 2021 ya. Capmenpan-nya Pak. Capmenpan yang mana? 981 tahun 2021. Tentang ini jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan Fungsional tambahan guru. sertifikat. Persyaratan. Ya, dengan peraturan yang mana? Ya Capmenpan nomor 981 2021 tadi Pak. Iya, dengan share dengan peraturan mana? Maksudnya compare dengan peraturan yang mana? Dengan sertifikat yang akan kita ambil yaitu Pak. Kan ada yang harus harus ada apa namanya cuma LSP baik, ada yang harus BNSP kayak gitu Pak. Nah, Bilang ke Adi ya. suara hilang suara. Di situ ada penjelasannya enggak? Nah, Ada penjelasannya enggak? Ada Pak Adi, misalkan Cak Pustakawan tadi Pak Adi Ada sertifikat ya? ya harus ada sertifikat. Oke. Harus ada sertifikat. Sertifikat itu bernilai berapa? Ada nilainya enggak sih? 15% Pak Adi. Cuma dari LSB. 15%. Nah, catat. Nah, itu kaget. Nah, oke, kalau kaget coba minta kalau kaget share ke kawan-kawan ini peraturan biar kawan-kawan juga baca. Jadi dasarnya di situ. Edaran. Jadi khusus untuk tendik ya, tendik. Kita bisa bicara di ranahnya tendik ya. Berarti kan harus ada sertifikat penunjang yang menunjang keahlian kita. Profesionalitas kita kayak itu. Nah, itu harus dimiliki oleh kawan-kawan. Salah satunya. Ada yang tanya ke Chan?
mungkin KG ada perubahan juga di Kemenpan 981 itu. Kalau memang Tendik sudah ada formasi, kemungkinan ada perubahan, Pak. Pasti ada revisi pasti untuk Iya. peraturan itu pasti ada revisi. Mungkin kan KG bisa dikatakan yang itu Menpan ya kalau tidak salah ya. Menpan. Menpan itu KG kan nah KG kan korelasinya dengan satuan pendidikan, berarti mungkin Kementerian Pendidikan KG membuat aturan baru lagi untuk memperjelas Permenpan tadi. Kamu kayak ya dengar kawan-kawan dari BKD ya kan, ini dari BKD juga banyak dari kabupaten kota ya. Banyak yang formasi itu tidak diisi untuk 2022 ini. Salah satunya mungkin terkendala di sertifikat tadi. Jadi kawan-kawan tuh banyak yang buka formasi tapi sertifikat pelamar itu tidak aktif. Nah itu kan sangat disayang tuh. Jadi mulai sekarang lah kita mungkin ya bukannya narsis ya, ngumpul ke sertifikat. Alhamdulillah aku lah banyak sertifikat. Jadi kalian mungkin ya ngumpul ke sertifikat kian tadi. Iya. Baru sertifikat psiko itu. Banyak juga sih. Kemarin tuh kan Iya. ini juga ada rencana juga Pak Adi. Nah, bikin Iya, kegiatan iya. untuk Tendik kan, berhubung formasi Tendik belum ada, jadi tidak jadi. Yang kawan-kawan di Jakarta sama Nah di ini Banten, bocoran Iya. bocoran juga ini. Makanya kemarin dibahas sama mungkin Agus, Sandra juga lah tahu, mungkin kawan-kawan yang lain sudah tahu juga. Makanya kemarin kita buat apa? Bukan rencana kegiatan. Makanya kemarin ngomong dengan Sepri, dengan Ari itu di bagian bos ya. Kalian itu himpun dulu sisa anggaran di bos. Jadi kita mulai nata sekolah agak rapi ya. Coba kalian himpun dulu anggaran bos itu yang sisa yang mana. Makanya dibuat anggaran untuk kalian perjalanan dinas ke Pusdatin. Jadi kayak begitu Dapodik yang versi terbaru rilis, kalian sudah berjalan ke Pusdatin. Kan ada perjalanan dinas untuk operator. Nah, kemarin kami sudah ngelobi dengan Pusdatin. Kalian kayak ada pelatihan. Dari Pusdatin kayak ngeluar ke sertifikat untuk kalian. Kalau galak, benda galak apa-apa. pustakawan. Nah, kemarin bukan pustakawan, operator. Operator Kak. Oh, Untuk operator. Untuk operator. Jadi kan ya bukannya apa ri mana hari tadi? Bahasa ri menghalalkan apa ri? Ada mana bahasa hari tadi itu menghalalkan apa? Apa ri? Intinya note-nya. Memperkaya dengan cara yang halal. Memperkaya dengan cara yang halal. Jadi kan di anggaran itu kalian himpun dulu di tahap 1 itu. Ada sisa-sisa anggaran enggak? Sudah sisa-sisa anggaran terkumpul, masuk ke di perubahan dan pergeseran. Macam mana aku bukan Buat ini di- bendahara ini Kak? Iya kau catet Jo, iya aku tahu kau tuh teh celup, kau catet, kau ngomong sama bendahara, Pak catat ngejo ke aku mah ini. Penting kau catet. Nah di pergeseran dan perubahan masuk ke di anggaran pengembangan kompetensi guru, dan di situ kan pajak masuk.